Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam kuliah umum kooperatif dengan tema Sustainability Reporting in Accounting. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hikmahnya sehingga kita masih bisa berbagi dan berdiskusi di saat era pandemi yang seperti ini walaupun melalui media daring ya Bapak Ibu sekalian. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW karena berkat dan bimbingan dia kita bisa sampai ke zaman yang seperti sekarang. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang berpartisipasi dalam kuliah umum ini. Untuk mengefektifkan waktu, akan saya bacakan susunan acara pada kuliah umum pagi yang berbahagia ini. Pertama, ialah pembukaan. Yang kedua adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Kooperatif. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Abi Sutanto selaku pembina Kooperatif Indonesia. Kemudian penyampaian materi terkait apa itu sustainability reporting beserta hal-hal menarik lainnya tentang bagaimana sustainability reporting, bagaimana penerapannya di Indonesia dan apa saja yang akan berbagai macam ruang lingkupnya. Kemudian ada sesi diskusi tentu saja bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya maupun ingin menambahkan ataupun ingin memberikan saran ataupun berbagi pengetahuan dengan kita semua. Selanjutnya ada seperti biasa sesi tanya jawab. Seperti biasa ada closing statement dan penutup. Sebelum acara ini dimulai, ada beberapa hal yang saya selaku moderator yang harus saya sampaikan. Untuk link daftar hadir akan diberikan oleh panitia pada saat kuliah umum berjalan. Jadi diharapkan untuk mengikuti acara sampai dengan selesai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengefektifkan waktu yang ada, mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Kooperatif. Kepada co-host saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Oke. Dan.
langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkatlah dagumu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Kooperatif Indonesia, jayalah untuk meraih cita. Bersama kooperatif kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kooperatif jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Dengan teknika kuasai dunia, Indonesia butuh kita. Kibarkan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkatlah dagumu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Kooperatif Indonesia, jayalah untuk meraih cita. Bersama kooperatif kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kooperatif jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Dengan teknika kuasai dunia, Indonesia butuh kita. Kibarkan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Oke, terima kasih. Terima Ya, kasih. enggak. Menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dari pembina kooperatif kepada Bapak Dr. AB Susanto. Tepat dengan waktu, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, juga ke Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan hari ini begitu luar biasa sekali ya kegiatan dari Kooperatif Indonesia begitu, yaitu ada 2 kegiatan sebenarnya, ya, 2 kamar room
yang berjalan hampir bersamaan begitu. Nah, itu adalah salah satu aktivitas dari Kopdep Indonesia, yaitu memberikan informasi-informasi yang konstruktif kepada para pecintanya, begitu ada para penggemarnya, sesuai dengan bidang kajian yang ada begitu. Nah, kali ini kita akan mendengarkan narasumber tunggal ya dari Pak Kadek Wisnu begitu, apa yang akan disampaikan dan sebagainya sesuai dengan layar yang sudah diberikan. Selanjutnya, begitu Bapak Ibu, begitu di era pandemik seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti inilah yang sangat membantu kita, khususnya dari para pengajar, guru, dan dosen, serta mahasiswa. Untuk apa? Untuk pengkayaan skill dan kompetensi. Sekali lagi, untuk pengkayaan skill dan kompetensi. Kalau Bapak Ibu aktif, begitu, mencari narasumber yang berasal dari luar negeri, begitu akan sangat-sangat bermanfaat sekali, sesuai dengan bidangnya. Begitu. Nah, saya tidak usah panjang lebar, begitu, untuk memberikan sambutan ini, begitu. Yang penting, mari kita ikutin informasi yang diberikan oleh narasumber, begitu, dan kita patuhi aturan yang sudah disampaikan oleh Pak Moderator, begitu. Selamat berkuliah umum dan mendengarkan dari paparan narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menginjak acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dibacakan oleh Bapak Kadek. Sebelumnya, saya akan menampilkan CV dari Bapak Kadek Wisnu. Sebentar. Oke, ini adalah CV dari Bapak Kadek. Materi kita hari ini yang akan berbicara tentang bagaimana sustainability reporting and accounting pada saat ini. Nama Bapak Kadek Wisnu Buwana, MAK CSRS, pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya, ketika S1 dan S2-nya Magister Akuntansi Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Pekerjaan saat ini beliau bekerja sebagai dosen tetap pada Universitas Bina Insani Bekasi. Bagi Bapak Ibu sekalian ingin berdiskusi ataupun sharing-sharing dengan Pak Kadek memberikan alamat emailnya itu kadekwisnu@binainsani.ac.id. Ini adalah sekian dari saya, ini pemaparan terkait dengan CV Pak Kadek. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan kepada Pak Kadek untuk memberikan materi yang sangat luar biasa ini tentang sustainability reporting and accounting pada saat ini, terutama pada era pandemi seperti ini. Oke, waktu dan tempat saya kepada Pak Kadek saya persilakan. Monggo Pak Kadek. Ya, terima kasih Pak Edward. Saya share screen di. Saya mute semua ya Pak ya. Ya. Biar tertib. Pak. Nanti tolong di Bapak, tolong di unmute. Oke Pak. Silakan Pak Kadek. Monggo. Halo, ya, suara saya kedengeran? Halo Pak. Oke. Ya, kedengeran. Ya. Oke. Silakan ya, lanjut Pak. Ya, selamat siang rekan-rekan sekalian dan teman-teman sekalian. Ya, di hari ini saya akan sekarang kita akan berdiskusi sih lebih tepatnya tentang materi sustainability reporting in accounting. Sebenarnya saya di sini juga masih banyak harus belajar tentang sustainability reporting ini karena ini merupakan hal baru di Indonesia dan terutama di Indonesia ya. Kalau secara global perusahaan-perusahaan internasional sudah menerapkan
adanya namanya sustainability report ini. Oke. Kalau kita berbicara tentang sustainability reporting, kita tidak akan pernah lepas kalau tidak membahas tentang triple bottom line, karena triple bottom line ini merupakan dasar dari konsep sustainability reporting. Nah, triple bottom line ini di 1988. John Elkington ini dia membuat konsep triple bottom line ini karena melihat banyaknya perusahaan-perusahaan yang pada saat itu hanya mementingkan tentang hanya profit doang, tidak memandang planet dan people. Padahal perusahaan-perusahaan itu merupakan walaupun perusahaan jasa, dia akan ada efek limbah dan permasalahan people-nya ini. Jadi dia si John Elkington ini membuat konsep triple bottom line. Nah, konsep triple bottom line ini yang pertama, kalau dulu menurut dia sebelum ada konsep ini hanya profit ini, sedangkan John Elkington mau membalik. Jadi perusahaan itu pertama harus melihat tentang people, planet, baru profit. Karena tanpa dua ini tidak mungkin akan mencapai profit. Gitu. Pertama people. People itu merancang tentang praktek bisnis yang mengutamakan orang-orang yang terdapat di dalam perusahaan tersebut. Pertama, perusahaan itu tidak menerapkan praktek kerja di bawah umur, terus upah yang layak untuk karyawannya, dan kesetaraan gender di perusahaan tersebut, atau namanya going concern. Keberlanjutannya tidak akan terjamin juga kan, walaupun misalnya perusahaan tersebut masih profit. Nah, yang kedua, konsep kedua adalah planet. Planet di sini berarti perusahaan itu harus mengelola dengan baik menggunakan energi. Nah, energi di sini tidak terbatas hanya kayak BBM atau apapun. Jadi di sini dia melihat penggunaan listrik. Nah, penggunaan listrik juga kalau misalnya kita terlalu boros, nah di sini juga akan mengurangkan dampaknya ke profitnya juga. Jadi akan ujung-ujungnya dari penyebab dua ini, ujung-ujungnya akan ke profit. Gitu. Nah, di planet ini banyak perusahaan-perusahaan juga produk-produknya banyak sekarang ini merubah. Nah, contohnya kayak si Unilever. Unilever ini pada tahun 2017 menjual produk merek dagangnya bernama Blue Band. Kenapa dia menjual? Karena dia akan mengganti dengan dia akan merubah core bisnisnya ke genetik, tidak mau mengandung unsur genetical modified organism atau non-GMO. Gitu. Nah, kalau misalnya kita sustainability ini juga waktu di awal tahun 2015-an PBB mengeluarkan namanya Sustainability Development Goals. Jadi dalam membuat report sustainability reporting ini, perusahaan juga harus melihat aspek-aspek Sustainable Development Goals ini atau SDGs, yang dimana rencananya 2030 ini seluruh perusahaan sudah harus menerapkan ini. Nah, apakah hanya perusahaan? Tidak, pemerintahan pun mulai sedikit demi sedikit memulai ini semua. Nah, yang pertama itu ada 17 SDGs yang harus diterapkan. Pertama, tidak adanya kemiskinan, tidak kelaparan. Jadi terus ketiganya adalah kesehatan yang baik dan kehidupan yang baik, dan ada edukasi yang berkualitas, gender equality, terus ada clean water and sanitation, dan ada clean energy. Ini termasuk dari lingkungan.
Nah, jadi dari nomor 1 sampai nomor 5 kalau kita lihat ini termasuk ke people-nya. Sedangkan dari nomor 6 sampai dengan nomor 6, 7, dan 13, 14, 15, 16 ini semua ini termasuk ke planet. Sedangkan 8, 9, 10 ini termasuk ke COVID-nya. Gitu. Nah, dari 17 ini, Bappenas sudah membuat target dan indikatornya, di mana dibagi dari 17 itu dibagi dari 4 kategori besar. Pertama, social pillar, economy pillar, environmental pillar, dan law and governance pillar. Dari 17 ini dibagi. Jadi yang mana masuk ke sosial, mana yang masuk ekonomi, mana yang masuk ke lingkungan, dan mana yang tata kelola dan hukum yang baik. Dari 17 ini ternyata ada 169 target. Tuh. Dan ada 241 indikator, di mana di social pillar ini dia ada 40 target dan 77 indikator. Jadi banyak indikatornya yang harus dipenuhi. Nah, di sini saya mengutip ada Hunter Lovins, dia membuat statement bahwa soon every company will have strategy for sustainability. The other option, extension. Jadi dia melihat bahwa perusahaan itu harus segera menerapkan namanya sustainability atau keberlanjutan ini. Kenapa? Kalau misalnya mereka telat, maka akan perusahaannya tersebut ketinggalan. Pertama ketinggalan pelanggan, terus ketinggalan profit yang harus dicapai, dan sebagainya. Dan itu menyebabkan perusahaan itu akan bangkrut. Nah, di sini ada pengertiannya. Nah, langsung saja, sustainability reporting ini merupakan praktek dari perusahaan yang melaporkan secara publik dari elemen ekonomi, lingkungan, dan dampak sosial, serta yang menghasilkan kontribusi. Jadi di laporan tersebut nih, perusahaan ini harus melaporkan mau positif, negatifnya dari dampak-dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini juga harus dicocokkan dengan SDGs-nya tersebut. Jadi dari 17 kategori itu, perusahaan ini juga harus ada di mana saja. Gitu. Apa sih kemanfaatnya? Manfaat dari sustainability reporting? Pasti kan perusahaan nggak akan bikin laporan yang tidak ada manfaatnya. Nah, jadi manfaatnya ini ada manfaat internal dan eksternal. Si manajemen ini akan membentuk visi dan strategi yang harus mengikuti keberlanjutan atau sustainability ini. Nah, terus merubah sistem, manajemen sistemnya, dan harus tahu kekuatan dan kelemahannya. Dan yang terakhir itu motivasi karyawan ya. Karyawan ini termotivasi. Karena kenapa di sini ada employee motivation? Karena di sini ada kita namanya kan ada tadi salah satunya persoalan gender. Jadi tidak memandang bahwa misalnya kayak perempuan tidak bisa menjadi manajer atau perempuan hanya bisa jadi staff. Nah, di sini tidak dipandang. Jadinya makanya ada employee motivation-nya. Nah, manfaatnya untuk eksternal, pertama meningkatkan reputasi dan kepercayaan. Terus jadinya modal. Jadi modal kita jadi atraktif kalau jika perusahaan itu perusahaan terbuka. Nah, terus perjanjian dengan stakeholder atau kepentingan ini jadi lebih banyak. Jadi masyarakat salah satunya kan stakeholder ini adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini jika perusahaan mau membina
membina masyarakat di sekitarnya, itu perusahaannya akan lebih going concern lebih lama gitu. Jadi lebih bermanfaat. Terus sama manfaat yang kompetitif lainnya. Nah, ini saya kategorikan namanya The Family of Sustainability Reporting. Di sini ada 3, namanya dulu sebelum adanya Sustainability Report, dikenal namanya Corporate Social Responsibility Report. Terus sesuai dengan perkembangannya zaman, laporan CSR ini berubah nama menjadi Sustainability Development Report, karena CSR Report ini hanya melaporkan kategori kayak perusahaan tuh melakukan CSR apa aja. Nah, ini di sini perubahan ini merubah juga nilai-nilai apa yang harus ada di laporan tersebut. Nah, setelah dari Sustainability Report ini berkembang lagi menjadi Creating Share Value Report. Jadi report Sustainability Report ini harus mulai membuat nilai tambah bagi perusahaan tersebut dalam pembentukannya. Nah, tren dalam reporting sejauh ini sampai sekarang, sustainability reporting ini masih dikategorikan sebagai voluntary reporting. Jadi perusahaan tidak wajib untuk membuat sustainability report. Tetapi banyak perusahaan yang sudah mulai membuat sustainability reporting ini sebagai standar praktis di mana saja. Karena kalau namanya perusahaan, pasti harus mencari keuntungan. Untuk meningkatkan nilai perusahaan tersebut, dia harus mendapat keuntungan. Nah, banyak sekarang para investor melihat bagaimana perlakuan perusahaan tersebut terhadap lingkungan dan orang-orang yang terdapat di dalam perusahaan tersebut, dan dampaknya terhadap komunitas di sekitar perusahaannya. Nah, di sini Government and Accountability Institute Incorporation tahun 2018, dia melakukan riset di Amerika, perusahaan S&P 500 yang di-listing di S&P 500 yang sudah melaporkan sustainability reporting. Dapat kita lihat di sini dari tahun 2011 sampai 2018 terjadi peningkatan yang melaporkan sustainability reporting ini. Dengan demikian dapat kita baca bahwa perusahaan-perusahaan di S&P 500 itu sudah mulai sadar pentingnya sustainability reporting ini. Kenapa sih sustainability report? Pertama, di sini kita melihat ada komitmen. Jadi dari di SR ini diharapkan ada komitmen transparansi dan akuntabilitas. Terus menjaga kepercayaan dari stakeholder sebagai sarana komunikasi, tidak hanya nomor angka-angka saja, karena di laporan keuangan kan hanya berbentuk angka-angka saja, sedangkan di SR ini tidak hanya angka, tetapi apa sih kebijakan dari manajemen dan apa sih yang sudah dilakukan. Nah, di sini dapat diceritakan semuanya. Tuh. Nah, terus ada respect, hormat, atau jadi dia ada rasa tanggung jawab atau terhadap negara tentang regulasinya yang comply atau patuh, terus pembagian nilai dan sebagai bagian dari solusi keberlanjutan. Nah, siapa sih pembacanya dari laporan sustainability reporting ini? Nah, di sini pasti banyak. Ada pertama yang sudah pasti pemegang saham. Terus yang kedua dari sebelah kiri ini aspek dari internalnya, shareholder,
ada board of director atau direksi. Jadi karyawan juga bisa membacanya. Investor. Jadi sebelum yang tadi seperti saya bilang, jadi investor sudah mulai melirik laporan sustainability reporting ini. Nah, terus state and public authority. Nah, ini di sini yang bisa baca mungkin ada terus ada orang pajak juga bisa baca di sini. Nah, terus secara eksternal ya ada customer, ada supplier dan vendor, terus ada certification dan assessor. Kalau misalnya kita ada yang mau kayak perusahaannya itu mau di ISO, mungkin dibutuhkan karena lebih gampang bacanya. Terus ada jurnalis, dan terus ada NGO atau yang grup-grup lain yang mungkin berkepentingan di perusahaan tersebut. Nah, sustainability reporting ini merefleksikan tentang objective information, langkah-langkah dan topik yang di SDGs yang diterapkan di perusahaan tersebut. Nah, terus menunjukkan performa perusahaan tersebut dengan merefer dari 17 SDGs yang telah ditetapkan oleh PBB. Nah, kemudian merefleksikan dampak dan kontribusi secara yang geografikal yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir, sustainability berhubungan dengan strategi, risiko, dan kesempatan termasuk dalam topik yang jangka panjang dari perusahaan tersebut. Nah, baru-baru ini OJK mengeluarkan namanya POJK 51 tahun 2017. Jadi dari sebelum sampai 2017 itu masih bersifat voluntary, tetapi karena ini OJK mengeluarkan peraturan nomor 51 ini tahun 2017, nah perusahaan-perusahaan yang terdaftar tidak hanya perusahaan jasa keuangan, tetapi juga yang terdaftar di bursa saham sudah harus mulai bersiap-siap untuk menerapkan dari prinsip keuangan berkelanjutan atau yang dikenal secara internasional sustainability reporting ini. Nah, di OJK menerapkan ada 8 prinsip dari keuangan berkelanjutan. Pertama, prinsip investasi. Nah, ini OJK pengen perusahaan-perusahaan itu melakukan investasi yang bertanggung jawab. Bagaimana misalnya sekarang ini ada green bond. Bisa saja perusahaan itu mengikuti membeli green bond tersebut. Nah, terus apalagi kita lihat bagaimana misalnya saham-saham hijau. Saham-saham hijau ini bisa diartikan sebagai perusahaan yang bergerak terhadap dampak lingkungan, misalnya bisa juga begitu, atau inovasi-inovasi perusahaan yang mau kita beli sahamnya itu, yang mereka berinovasi untuk kayak misalnya energi terbarukan, bisa juga seperti itu. Nah, yang kedua strategi dan praktik bisnis berkelanjutan. Nah, di sini diharapkan OJK ini mau mengharapkan perusahaan-perusahaan jasa keuangan dan publik ini merubah strategi dan praktik bisnisnya, di mana praktik bisnisnya itu kalau bisa mengikuti dari standar berkelanjutan tersebut. Jadi setiap perusahaan itu mulai harus mengintegrasikan yang namanya aspek ekonomi, sosial, lingkungan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Kenapa strategi dan praktik bisnis ini harus dirubah? Karena perusahaan ini dapat meminimalkan dampak-dampak yang terjadi. Misalnya, jika perusahaan tersebut tidak menerapkan upah yang layak bagi karyawannya, bisa jadi terjadi pemogokan kerja. Nah, dari dampak pemogokan kerja ini, jadi operasi perusahaan tersebut akan terganggu. Jika terganggu, maka dampaknya lagi adalah laporan keuangannya.
di mana laba ruginya di tahun tersebut bisa menjadi biasanya laba, bisa jadi rugi. Nah, dari rugi ini kemungkinan besar lama-lama akan menjadi terdampaknya ke kebangkrutan. Nah, terus di sini juga yang ketiga, prinsip yang mau dicapai adalah prinsip pengelolaan resiko sosial dan lingkungan hidup. Jadi di sini sejauh ini perusahaan-perusahaan itu hanya banyakkan mengelola resikonya itu adalah resiko keuangan. Nah, misalnya kan kayak jasa keuangan, kalau bank, resiko keuangannya kan tadi kesehatan keuangannya itu dapat dilihat dari besarnya NPL. Nah, kalau di perusahaan asuransi bisa juga dilihat dari solvabilitasnya. Nah, di sini mau si OJK, ayo dong perusahaan-perusahaan jangan hanya melihat dari sisi keuangannya saja, resikonya itu. Nah, bagaimana resiko sosial dan lingkungan hidupnya. Jadi ini harus diintegrasikan juga dalam setiap operasional perusahaannya. Tuh. Nah, yang keempat, prinsip tata kelola. Nah, OJK di sini mau melihat dengan diterapkannya keuangan berkelanjutan ini, melihat transparansi, akuntabel, dan independensi dari perusahaan tersebut. Nah, jadi diharapkan dengan perusahaan mau menerapkan keuangan berkelanjutan ini, si reportnya itu dapat lebih transparan, karena lebih aspeknya kita dapat melihat misalnya penggunaan energinya gimana, apakah sudah mulai menerapkan tidak adanya pekerja di bawah umur, terus kesetaraan gendernya bagaimana. Nah, di sinilah diharapkan bisa lebih transparan. Nah, terus yang kelima, itu ada prinsip komunikasi yang informatif. Nah, jadi selama ini kan para pemegang saham atau stakeholder ini hanya disuguhkan laporan-laporan keuangan. Nah, di sini mau dirubah pandangannya, jadi dan ini lebih banyak ke yang kita tahu itu ke pemegang saham. Stakeholder itu jarang sekali. Nah, di sini di laporan keberlanjutan di sini, ini perusahaan mau diharapkan bisa berkomunikasi dengan stakeholder lainnya. Contohnya misalnya masyarakat di lingkungan sekitarnya. Misalnya perusahaan ini tidak pernah nih nggak mau tahu dengan lingkungan sekitarnya bagaimana. Nah, sekarang ini ayo kita coba misalnya di lingkungan tersebut ibu-ibunya bisa nih bikin kue atau bapak-bapaknya bikin kerajinan. Nah, ini diberdayakan bagaimana? Kita misalnya kita beri pelatihan ibu-ibunya kita bisa bikin pelatihan memasak, atau bapaknya pelatihan pembuatan kayu atau pembuatan kursi gitu kan. Nah, setelah diberdayakan seperti itu kita latih dan kita bantu produk-produknya itu kita jualkan. Jadi masyarakat sekitarnya secara ekonomi meningkat karena ada bantuan dari perusahaan tersebut. Selama ini kan kita hanya tahu CSR perusahaan itu hanya misalnya kayak sunatan massal, tapi dampaknya ya cuma kayak gitu aja gitu, nggak ada nilai tambahnya. Nah, maunya lebih ke komunikasi itu, jadi perusahaan itu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar itu. Nah, salah satu yang komunikasi ini kalau menurut saya sih McDonald itu jadi dia dari pertama kali keluar produknya itu dia langsung melabelkan dia itu perusahaan keluarga. Kenapa dibilang perusahaan keluarga? Di sana dia berkomunikasi dengan para keluarga dari makanannya tersebut. Jadi di sana itu dibikinlah tempat playground atau tempat main gitu. Nah, jadi kalau dia mau melihat restoran ini adalah restoran keluarga gitu. Nah, di sini yang keenam adanya prinsip inklusif. Jadi kalau di sini inklusifnya itu produk dan jasa masyarakat. Nah, setelah berdayakan kan pasti jadi lebih kita dalam mendistribusikan produk-produk kita atau jasa kita akan lebih mudah karena di sana kita sudah memperdayakan. Secara otomatis
Nah, masyarakat sekitar jadi tahu perusahaan ini perusahaan apa sih gitu, produk-produknya apa. Gitu. Tuh. Nah, yang ketujuh, prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas. Nah, jadi perusahaan ini mulai diharapkan dari 2017 ini sudah prioritasnya itu harus yang namanya ada dampak-dampak dari SDGs-nya itu. Jadi prioritasnya 17 itu harus terdapat di salah satu sektornya tersebut. Nah, pasti namanya perusahaan selalu mengeluarkan emisi. Nah, di sini di dalam laporan keberlanjutan atau sustainability reporting ini, jadi perusahaan itu diharapkan bisa memitigasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Jadi mitigasinya misalnya salah satu contohnya jasa marga gitu kan. Nah, jasa marga ini kan membuat jalan tol. Membuat jalan tol ini pasti namanya jalan tol menebang misalnya kayak ada melewati hutan atau apa, pasti hutan tersebut ditebang itu pohon-pohonnya dan tanahnya tuh diratakan. Nah, di sini mereka harus memitigasi dampaknya. Berapa besar jumlah pohon yang mereka potong dan ada satwa-satwa apa saja nah harus dimitigasi juga. Jika dampaknya misalnya saya bangun di sini jalan tol, berarti misalnya kayak burung-burung di sana bagaimana? Kalau terdapat ular bagaimana? Terdapat ada gajah kalau kayak di tol Sumatera bagaimana? Gitu. Nah ini jadi harus dimitigasi. Nah terus selain mitigasi terhadap kayak gitu, salah satunya juga bisa kayak pertambangan. Tambangan itu dia memitigasi setelah saya selesai nambang di sini, saya harus apakan lubang-lubang hasil tambangan saya ini. Nah, di situ dia harus memitigasi. Nah, terus limbah yang dikeluarkan dari tambang itu apa aja. Nah, limbahnya itu bisa saja kan limbah berbahaya untuk masyarakat sekitar. Gitu. Nah, dari limbahnya bisa saja jadi menyebabkan perubahan iklim karena mematikan ekosistem di sekitarnya. Nah, yang kedelapan, prinsip koordinasi dan kolaborasi. Jadi, pemerintah mau tidak hanya pemerintah saja sekarang yang harus mengikuti SDGs. Nah, kalau hanya pemerintah saja, itu akan lebih sulit. Di sini, pemerintah mau mengajak para perusahaan-perusahaan swasta untuk berkolaborasi dalam penerapan keuangan berkelanjutan atau sustainability ini. Nah, dalam pembuatan sustainability report atau keuangan berkelanjutan di Indonesia sebelum tahun 2017 itu berpatokannya terhadap GRI saja. Nah, mulai tahun 2017 sejak adanya POJK 51 ini lebih mudah bagi perusahaan-perusahaan dalam menerapkan sustainability reporting ini. Kenapa? Karena kalau di dalam GRI ini kita lihat GRI ini dia ada sekitar 6 modul. Nah, 6 modul ini jadi dari pertama ini yang standarnya ini ada ini namanya universal standar. Jadi dalam pembuatan sustainability report atau keuangan keberlanjutan ini, pertama yang harus dipastikan adalah namanya ini. Adanya pendekatan manajemen approach setiap material topik. Jadi di dalam modul ini kita dapat melihat seberapa besar komitmen perusahaan tersebut dalam keuangan berkelanjutan atau sustainability reporting ini, gitu. Nah, setelah ini yang sudah jadi di sini akan dilihat seberapa besar materialitasnya juga. Nah, kemudian ada 3 aspeknya, ekonomi, environmental, dan sosial. Nah, di sini ada modul-modulnya. Misalnya ke dalam pembuatannya profit atau labanya meningkat di tahun ini. Nah, nanti di sini kita lihat di modulnya di sini masuknya GRI 200 berapa begitu.
Terus penurunan penggunaan listrik misalnya karena ada diversifikasi energi. Misalnya dulu kita hanya menerapkan dari listrik PLN, terus ke depannya ini perusahaan mulai menggunakan solar panel. Jadi kan ada substitusinya. Nah, di sini ada namanya dampak lingkungannya yang dikurangkan dan meningkatkan, pasti kan kalau dengan substitusi gitu biaya listriknya diharapkan akan turun. Dengan biaya listriknya turun, maka dampaknya terhadap laba. Jadi di situ ada dua modul yang dipakai. Nah, karena kalau hanya GRI standar saja yang dipakai, itu banyak perusahaan yang masih bingung. Bagaimana sih bikinnya, bagaimana? Nah, di 2017 ini, OJK dengan baik hati mengeluarkan dari laporan dari peraturan POJK 51 itu, dia juga membuat namanya draftnya, guidance-nya, apa saja sih yang dimasukkan di sana gitu. Nah, sustainability report-nya itu di versinya OJK yang mempermudah perusahaan-perusahaan adalah misalnya penjelasan strategi keberlanjutan, terus adanya ikhtisar aspek keberlanjutan, terus profil, penjelasan. Nah, penjelasan di sini nih, jadi di sini juga ada komitmen di penjelasan direksi ini. Nah, terus tata kelolanya, kinerja berkelanjutan, verifikasinya, terus ada feedbacknya kalau ada, terus ada tanggapannya. Kalau misalnya ternyata ada yang menanggapi nih, kok di dalam sustainability report-nya terhadap aspek labor, tenaga kerjanya kok nggak dijelasin secara detail ya. Nah, itu bisa ditanggapi juga. Nah, OJK juga berbaik hati. Pasti kan bingung dong, misalnya kita ngapain aja sih, mau ngapain gitu kan, untuk biar 17 goals dari SDGs ini tercapai, ngapain sih gitu kan tahun ke depan. Nah, OJK ini juga meminta kepada perusahaan-perusahaan jasa keuangan dan emiten ini untuk membuat namanya rencana aksi. Jadi dipermudah lagi biar nanti dalam penyusunan sustainability report ini lebih mudah, lebih tahu arahnya mau kemana gitu. Karena sudah ada rencana aksi keuangan keberlanjutan. Nah, rencana aksi keuangan berkelanjutan ini mirip dengan rencana bisnis. Jadi kalau ada namanya rencana bisnis, kalau rencana bisnis ini kan hanya seberapa besar sih bisnisnya yang akan ke depan, pasti ujung-ujungnya juga ke keuntungan perusahaan tersebut. Nah, di situ gitu. Jadi dipermudah lagi sama OJK nih. Karena kan kita bingung dong kalau misalnya mau buat sustainability report, tapi kita rencana kita aja nggak tahu mau ngapain gitu kan. Karena apakah benar nggak nih, sesuai nggak dengan SDGs 17 goal-nya yang ditetapkan oleh PBB gitu kan. Bingung juga. OJK meminta ya lebih permudah untuk bikin rencana aksi keuangan berkelanjutan dulu deh, untuk nanti reportnya itu ke tahun depan. Jadi udah ada lah setidaknya kayak contekannya. Oh, berarti harusnya ini rencana saya tahun 2020 ini misalnya penggunaan plastik di dalam kantor itu berkurang misalnya. Jadi langkah-langkahnya apa? Misalnya karyawan-karyawan di tempat saya itu tidak boleh lagi beli air kemasan, jadi harus membawa tumbler ke kantornya. Nah, itu kan salah satunya doang. Nah, terus kemudian dampak lingkungannya juga selain itu, misalnya penggunaan kertas. Jadi kertasnya itu kertas yang telah misalnya ada salah ngeprint atau apapun, itu bisa dipakai kembali gitu. Nah, itu kan kalau misalnya kertasnya di reusable kayak gitu, itu kan bisa jadi penggunaan kertas kita berkurang. Nah, dari penggunaan kertas berkurang ini, otomatis dari pabrik-pabrik kertas ini kan juga terdapat pengurangan pemotongan pohon-pohon, karena kan kertas itu terbuat dari pohon-pohon. Gitu. Nah, gitu sih.
Nah, prinsip dari dalam membuat laporan itu, kontennya itu adalah pertama lihat stakeholder engagement-nya bagaimana, materialitas dari manajemen itu bagaimana. Nah, konteks sustainability-nya apa saja yang mau kita capai. Nah, terus komplitnya, secara komplitnya itu bagaimana, apakah mencakup semuanya atau enggak. Clarity, kejelasannya bagaimana, dapat dibandingkan atau enggak. Nah, balance atau enggak. Balance-nya itu benar enggak gitu. Kan accounting kan pasti selalu mencari balance gitu. Nah, terus akurasinya bagaimana, reliability-nya bagaimana, dan punctuality-nya bagaimana. Itu juga harus diperhatikan prinsip-prinsip itunya. Nah, dalam menyiapkan laporan sustainability ini, ada 6 yang saya dapat waktu itu dalam diskusi dengan Vale Consulting ini. Pertama, dia menerapkan alignment with management to determine the themes and overall design. Jadi kan pasti pertama kali dalam membuat laporan itu temanya yang mau dicapai perusahaan itu, dalam misalnya kita mau bikin report untuk tahun 2020. Nah, 2020 di 2019 ini apa sih yang mau dicapai? Itu strategi-strategi jangka panjang atau jangka menengah apa yang mau dicapai. Nah, itu bisa sebagai tema perusahaannya. Nah, terus yang kedua, materiality assessment bagaimana. Nah, jadi ini dilihat nih dalam penyusunannya itu tingkat materialitas yang akan dicapai itu mau seperti bagaimana, bentuknya gimana. Gitu. Nah, yang ketiga, mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini bisa kita ambil misalnya dari accounting-nya bagaimana, terus dari data-data penggunaan listriknya bagaimana, terus penggunaan BBM-nya bagaimana. Kemudian di assurance. Jadi biar para pembacanya makin yakin dalam membaca laporan yang kita hasilkan, lebih baik di assurance. Nah, di sustainability report ini juga ada assurance-nya. Nah, pihak-pihak yang assurance ini pun ada dari pihak luar. Karena sama sustainability reporting itu diperlakukan sama dengan seperti laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu diaudit oleh pihak eksternal. Nah, begitu juga dengan sustainability reporting ini juga diaudit oleh pihak eksternal untuk lebih meyakinkan para pembaca dengan informasi-informasi yang telah kita ungkapkan di laporan tersebut. Nah, setelah diaudit, nah tahap kelimanya itu kita final review dengan pengguna atau manajemen. Jadi setelah diaudit ini, namanya setelah diaudit pastikan ada tuh, pasti dipanggil pihak perusahaan tersebutnya, ini loh begini temuannya, terus tampak-tampaknya nanti begini, bisa juga begitu. Nah, sustainability report ini setelah dibentuk dan diaudit, kita juga di peraturannya itu juga menyatakan bisa dilaporkan secara terpisah atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan. Nah, yang kita tahu selama ini perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu mengeluarkan namanya laporan tahunan. Nah, di depannya perusahaan-perusahaan listing namanya perusahaan emiten ini harus punya laporan keberlanjutan. Entah itu perusahaan itu digabung dengan annual report karena isi materinya itu hampir sama dengan annual report atau dilaporkan secara terpisah. Dan sejauh ini yang saya tahu lebih banyak perusahaan yang melaporkan tersendiri dari laporan sustainability reporting ini.
Nah, kenapa digabung? Karena sekarang ini mau dibuat biar namanya adanya integrated reporting. Jadi biar tidak terpisah-pisah, sekarang ini dunia usaha mau membuat namanya integrated reporting atau combined report. Itu. Jadi kalau dulu itu kan hanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan nanti ada lagi laporan tahunan, terus nanti ada lagi laporan ini. Ini kan terkesan si perusahaan ini tiap bulan atau 6 bulan sekali harus membuat laporan lagi, laporan. Nah, ini mau di dunia usaha ini dengan diharapkan dengan adanya sustainability report ini jadi masuk ke era laporan terintegrasi. Jadi cukup satu laporan di mana di situ mencakup adanya keuangan, dampak-dampak lingkungan, dampak-dampak sosial yang dilaporkan oleh perusahaan. Jadi tidak usah banyak-banyak lagi. Nanti ada yang minta laporan lingkungannya bagaimana, gitu. Laporan ini bagaimana, kan jadinya bagaimana mau beroperasi kalau hanya mengurusi laporan-laporan saja gitu. Itu sih. Nah, yang kita lihat, jadi laporan perusahaan itu sebenarnya sejauh ini sudah berevolusi cukup banyak ya. Pertama, di tahun 1850-an itu dikenal namanya laporan keuangan. Jadi laporan keuangan pengen tahu nih para pemegang saham laba yang diperoleh perusahaan tersebut berapa sih gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, para pelaku bisnis mengenal namanya sustainability reporting tahun 2000. Jadi sebenarnya sustainability reporting ini bukan hal baru, kan dari tahun 2000 diperkenalkannya. Hanya saja Indonesia sedikit telat dalam penerapannya. Padahal waktu pembentukan namanya laporan keberlanjutan ini ada orang Indonesia yang sudah ikut dalam pembentukannya. Kalau kita tahu kita tahu itu Bapak Emil Salim pada saat itu mengikuti konferensi yang seperti ini gitu. Pengarahnya seperti ini. Nah, mulai tahun 2010 itu diperkenalkan laporan terintegrasi. Nah, laporan terintegrasi ini mencakup data keuangan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nah, di sini tahap pertama yang diperkenalkan itu adalah laporan tahunan. Gitu. Jadi, dalam pembuatan laporan itu mulai dari laporan tersebut itu kita tanamkan dalam pikiran kita. Laporan yang kita bikin itu tidak hanya sekedar laporan, tapi kalau bisa laporan yang kita bikin itu solusi dalam inovasi keberlanjutan. Itu sih. Ya. Sekian dari saya. Saya kembalikan. Oke. Baik Pak Kadek, terima kasih atas penyajian informasinya terkait dengan apa itu social reporting. Sebelumnya kami dari panitia mohon maaf karena ada kesalahan teknis, jadi fitur chat itu tidak kami aktifkan karena ada kendala satu dan lain hal. Jadi untuk absensi Bapak Ibu sekalian silahkan. Oh iya, Pak Kadek mohon stop share screen dulu. Ada yang ingin saya bagikan. Oke, silakan kunjungi website. Aku silakan. Silakan kunjungi alamat berikut
tampil. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian, silakan kunjungi ini merupakan daftar absensi online kuliah umum hari ini. Jadi untuk mendapatkan sertifikat atau sertifikat, silakan isi absensinya pada halaman berikut. Oke. Lanjut pada sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan untuk unmute mikrofonnya, lalu silakan bertanya. Oke, siapa dulu? Terima kasih. Silakan, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Kadek terkait materi yang sudah disampaikan tadi? Monggo. Ya, ada pertanyaan? Halo? 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 Ya, ada yang ingin bertanya? Silakan, terkait dengan sustainability reporting accounting. Apakah nggak ada yang mau bertanya, Pak? Malu-malu kayaknya. Ya mungkin Pak, atau mungkin gangguan kali ya. Emang tadi gimana Pak? Apa dilanjut atau bagaimana? Ya, saya balikan ke moderator bagaimana. Biar Enggak. mengingat juga waktunya kan. Iya, mengingat waktunya juga kita sampai jam 11:30 ya, kalau tidak salah. Iya. Ini materi yang menarik ya, bagaimana keberlangsungan perusahaan itu menjadi sesuatu hal yang concern utama pada saat ini. Bagaimana perusahaan harus melaporkan dari sisi ekonomik, apa ada Iya. Pak Kadek Iya. ya, terus lalu dari sisi sosial, itu di sisi tiga sisi ya. Oke. Ya. Gimana, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Nah, di sini juga saya juga mau menambahkan di sini. Silakan. Baik, Pak Edward, mendengar suara saya? Ya, terdengar, Bu. Oke, terima kasih Pak Kadek atas kuliah umumnya di pagi hari ini dengan materi yang menarik. Saya mohon maaf tadi masuknya terlambat. Saya hanya ingin minta kiat-kiat di era pandemik ini, new normal ini, tip untuk perusahaan, tip-tip untuk mempertahankan perusahaan. Itu aja, Pak Ed. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Kadek. Iya, Pak ulang pertanyaannya apa, karena tadi terputus sinyalnya Ibu, kayaknya kurang bagus atau gimana gitu. Bu Yeti mengatakan kiat-kiat untuk tetap mempertahankan going concern di perusahaan, terutama pada saat pandemi seperti ini. Karena kan kita bersama ketika pandemi seperti ini banyak sekali perusahaan bisnisnya. Nah, bagaimana ini going concern perusahaan ini tetap bertahan, Pak Kadek? Terutama pada era yang seperti pandemi COVID-19 ini. Oke, Ibu. Ya, Ibu, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, kiat-kiat. Nah, kiat-kiatnya itu sebenarnya tergantung dari jenis perusahaan ya. Misalnya nih, saya bisa kasih misalnya perusahaan manufaktur gitu. Mungkin karena adanya pandemi ini, mereka bisa
merubahnya seperti kan karena tidak boleh banyak agak kejam sebenarnya. Misalnya lebih banyak kalau perusahaan tersebut masih menggunakan tenaga manusia yang lebih mulai perlahan merubahnya menjadi tenaga mesin atau menggunakan robot. Nah, terus mulai perusahaan itu mencoba namanya artificial intelligence. Nah, jadi adanya artificial intelligence diharapkan proses-proses bukan banyak orang berkumpul itu akan karena sudah diproses dengan oleh AI-nya. Nah, terus untuk menjaga kesehatan karyawannya, perusahaan-perusahaan ini melakukan namanya setidaknya minimal tes rapid atau serologi ke karyawannya. Dia kan ini salah satunya menjaga kesehatan karyawan. Nah, apalagi kalau itu soalnya banyak sih kiat-kiat menjaganya. Misalnya metode jualannya juga bisa kita ubah. Kita menggunakan tatap muka, sekarang itu dipaksa untuk berubah menjadi kayak video call. Nah, itu juga bisa sih kiat-kiat untuk mencegah, untuk menjaga keberlangsungan dari perusahaan-perusahaan ini. Ya, tambahkan sama seperti yang dilakukan oleh beberapa bank konvensional ya Pak. Jadi ketika membuka rekening yang biasanya harus tatap muka, sekarang sudah melakukan video conference. Itu kan bisnis tetap berjalan, nasabah juga tetap bisa didapatkan, namun protokolnya jalan. Seperti itu. Ya, bisa seperti itu juga. Nah, terus misalnya perusahaan lainnya kayak asuransi bisa juga udah mulai masuk ke platform-platform yang ternama, kayak ke Tokopedia, nah, terus misalnya masuk kayak ke Bukalapak, jadi kan pemasarannya tidak perlu membanyak orang, jadi yang kesetuhan tatap mukanya begitu. Nah, kalau misalnya dia kurang jelas terhadap produk-produk perusahaan tersebut, dapat melakukan video call, gitu sih. Begitu Bu Yeti. Bagaimana? Baik. Ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih. Intinya proses bisnisnya dengan organisasi SDM-nya berarti harus di-restructure ya Pak? Iya, bisa dibilang begitu, Bu. Terima kasih. Yeti atas atensinya. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Tanya. Silakan. Operatornya mau tanya. Pak Iya, Wisnu, gini. Iya, Pak. Materinya lumayan menarik dan detail sekali gitu, Nek. Nah, kalau di sustainable development itu begitu ya. Tadi kan ada accounting-nya, berarti ada pelaporannya begitu. Nah, kira-kira yang dilaporkan itu apakah keuangannya begitu dari perusahaan tadi yang dikaitkan dengan lingkungan atau apa, Pak? Begitu biar memenuhi kriteria dari materi ini gitu. Ya, jadi gini Pak, jadi di sustainability reporting ini tidak hanya laporan keuangannya yang ini. Jadi di sustainability reporting ini laporannya itu digabung Pak, antara laporan keuangan, laporan lingkungan, dan laporan sosialnya. Kenapa? Karena digabung, karena dalam pembentukan laporan keuangan ada biaya gitu kan, kalau laba rugi kan gitu kan, ada namanya dikurang biaya dapat laba rugi. Nah, dengan diterapkannya sustainable reporting ini otomatis diharapkan dampak-dampak dari beban biayanya ini akan berkurang. Seperti yang saya tadi bilang, misalnya salah satu contohnya penggunaan listrik. Pasti kan perusahaan itu ada beban biaya listrik kan, Pak. Nah, kalau dengan menerapkan, kita tahu itu kan banyak menggunakan batu bara. Kayak batu bara itu terhadap lingkungan menimbulkan asap, gitu Pak. Jadi dengan mensubstitusi
dari listrik PLN dengan menggunakan, misalnya kita menggunakan panel surya atau dengan kincir angin gitu ya. Saya sih nggak tahu sebutannya apa sih yang kincir angin itu. Nah, itu diharapkan biaya listrik dari perusahaan ini menurun. Karena juga sekarang ini PLN juga bekerja sama dengan masyarakat. Yang sejauh ini yang saya tahu ada namanya yang bagi masyarakat atau perusahaan yang sudah menggunakan solar panel, itu meterannya bisa diubahnya itu dalam kalau dulu mungkin kalau di listrik kita kenal namanya AC/DC, dulu cuma kita menerima saja, sekarang ini kita bisa jual ke PLN gitu. Nah di situ kan jadi biaya listrik kita juga bisa berkurang. Dengan biaya listrik kita berkurang kan diharapkan dapat meningkatkan labanya gitu. Nah, salah satu contohnya begitu sih Pak. Oke, jadi indikator jadi indikator yang dilaporkan itu adalah pembiayaan, lingkungan, satunya apa lagi Pak? Lingkungan, sosial, sama ekonominya sih Pak. Lah ya. Jadi ekonomi, lingkungan, sama sosialnya. Ya. Nah, iya betul Pak. Itu dilaporkan. Pertanyaan saya, laporannya ini memakai hard copy atau pakai cloud? Nah, ini ada dua Pak. Jadi kalau misalnya kalau kita lapor, kalau Bapak mau cari sustainability report ini, bisa mengunjungi situsnya di Bursa Efek Indonesia, itu udah ada. Jadi nama perusahaannya, jenis laporannya apa, itu juga udah ada. Misalnya laporan sustainability reporting juga ada di situ. Nah, kalau ada yang minta hard copy pun, kadang perusahaan juga menyediakan gitu Pak. Jadi di internet pun, kalau kita masuk ke situs perusahaannya pun juga sudah mulai ada khusus untuk laporan keberlanjutan atau sustainability reporting gitu sih Pak. Oke, jadi targetnya tetap pakai cloud ya. Karena kalau saya nggak bisa bayangin ada 5.000 perusahaan begitu, semuanya pakai hard copy, itu nyimpennya kayak apa gitu kan. Tapi kalau pakai cloud, oke, nggak ada masalah begitu kan. Nah, apalagi ini kan laporan di tiap negara ya, maksudnya tidak campuran kan, cloud-nya tadi kan tidak